Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf, saya ini santri Betawi, jadi nggak bisa bahasa Jawa saya. Kalau tadi Kiai Haji Ali Masyhur Musa ngomong Jawa saya manggut-manggut aja, bukan manggut paham, kagak paham. Nggak apa-apa ya, pakai bahasa Betawi ya. Inilah keunikannya murid Bahlim, ya, multi etnis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para santri tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, hadir tengah kita Bapak Kapolres Klaten, kemudian Kiai Haji Ali Masyhur Musa yang baru saja memberikan tausiah kepada kita, terutama keluarga besar dari almarhum guru kita Kiai Haji Muslim Irfai Imam Puro, yang terhormat, yang saya muliakan Kiai Haji Jalaluddin Mata'anallah bitul hayati, Kiai Haji Saifuddin Zuhri Mata'anallah bitul hayati, seluruh anaknya, mantu, cucu, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi sudah banyak diberikan ujangan kepada kita, tinggal kita amalkan dan kita camkan. Ada dua harapan dari yang sudah tidak ada, dan ada 8 harapan bagi kita yang masih hidup di muka bumi. Ada 2 harapan bagi yang sudah tidak ada. Yang pertama, harapannya adalah didoakan. Yang kedua, ceritakan yang baik-baik. Itu hak orang yang sudah tidak ada, kewajiban kita sebagai yang hidup. Di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal bagiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masih adakah cara aku berbuat baik padahal orang tuaku sudah tidak ada? Rasulullah jawab, "Na'am, masih ada, nggak terputus." Kata Rasulullah SAW, "As-salatu alaihima, as-salat bimana doa." Doakan orang sudah tidak ada, doakan kedua orang tua kita. Wal istighfaru lahuma, mintakan ampun buat orang tua kita. Wa infadhu ahdihima, tunaikan janji kedua orang tua kita. Wa ikramu shadiqihima, dan muliakan teman-teman dari dua orang tua kita. Ini hak yang sudah tidak ada, kewajiban buat yang hidup. Jangan ikuti paham yang sekarang sedang menggejala di mana-mana, dan ini menjadi perjuangan Nahdiyin sebenarnya. Kalau di Depok sana marak ada namanya Pamuhabiyah namanya. Kreativitasnya cuma 2, pertama takfir, yang kedua bid'ah. Gampang mengkafir-kafirkan orang, padahal tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abu Bakar Al-Baqillani dia mengatakan, "Inna idhala alfi kafirin bil Islam bisubhatin wahidatin ahwanu min takfir muslimin bi alfi subhatin." Kalau bahasa Betawinya begini deh,
Kalau ada orang berhasil mengislamkan ribuan orang kafir dengan satu ketidakjelasan, itu pahalanya nggak ada apa-apanya ketimbang mengkafirkan satu orang Islam. Jadi kalau umpama ada aktivis hebat, akhirnya dia bisa mengislamkan ribuan orang di luar Islam, nggak ada apa-apanya itu pahalanya ketimbang dosa mengkafirkan satu orang Islam dengan 1000 kesubhatan. Su'udzon. Tadi disebut oleh Kiai Geda, Kiai Haji Ali Maskur Musa, ciri-ciri nahdiyah. Nah itu harus kita camkan itu. Ya, sholawat. Saudara hadirin berbahagia, bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja buatkan sholawat untuk Nabi Allah Ibrahim. Apa sholawatnya? Ini kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba bentuk salawat banyak. Yang kita baca di akhir tasyahud itu yang kita baca. Apa kita baca salawat kamilah? Baca nggak salawat kamilah di sini? Kagak. Yang kita baca itu. Nah itu bentuk syukur Nabi kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekian abad sebelumnya, kan Nabi Ibrahim ini dikenal dalam sejarah punya istri 2. Siti Sarah dititip di Palestina. Yang kedua Siti Hajar dititip di Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, begitu dititip di Mekah Al-Mukarramah, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alim ayatika wa yu'alimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus seorang rasul ke tengah-tengah mereka dari keturunan mereka. Makanya lahir Nabi kita yang silsilahnya sampai kepada Ismail alaihissalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firim bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Yas bin Izar bin Ma'ad bin Adnan ila dzabihi Ismailan nisbatuhu wa muntamah. Begitu kata berjanji kan. Lahir Nabi kita berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sebagai bentuk rasa syukur Nabi buatkan sholawat yang dianjurkan kita baca, ya itu di tasawuf akhir itu dianjurkan kita baca itu. Udah pada hafal kan ya? Hafal nggak? Waduh, kalau orang NU kagak hafal, berhenti dah jadi orang NU. Luar biasa ini. Artinya begini secara logika. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja buatkan sholawat buat kanjeng Nabi Ibrahim, masa kita umatnya udah bikin sholawat kagak bisa, kagak mau sholawatan, gimana coba? Makanya jangan diikutin tuh paham-paham Wahabi tuh. Ya. Yang kedua, kreativitasnya membid'ah-bid'ahkan orang. Semua yang kita lakukan sama mereka tuh dianggap nggak ada di zaman Nabi. Nah ini kan mereka ini miskin dalil. Ya kiai. Atau nggak bisa istidlal, nggak bisa ngorek dalil. Dalilnya itu juga. Padahal kita nggak debat pakai dalil itu juga. Kullu bid'atin dhalalah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Itu aja dalilnya udah. Saya di Depok diajak debat, saya nggak mau pakai dalil. Kalau kita berdebat sama orang Wahabi pakai dalil, keenakan dia. Kita dalil aja, kita kupas. Kullu bid'atin dhalalah, itu kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Maliki Al-Hasani. Itu kalimat bid'ah itu bukannya sifat mausuf. Nah yang paham santri ini, lu pada paham gak? Lu ngaji nah makanya.
Kullu bid'atin dhalalah, tuh bid'ah itu bukan sifat tapi mausuf, ada sifat yang dibuang. Kita sepakat ya namanya bid'ah sesuatu yang nggak ada zaman Nabi. Ya selesai udah. Pertanyaannya apakah setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat dan masuk neraka? Sama juga kita ngomong begini. Setiap gelas adalah rusak. Yang punya gelas marah nggak? Setiap HP adalah rusak. Yang punya HP marah nggak? Kagak kalau HP-nya HP jadul. Itu kan ada sifat yang dibuang itu. Apa sifatnya? Kullu bid'atin laisa tahta aslin syar'iyyin dhalalatun. Setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak berlandaskan dalil syar'i baru sesat. Sekarang tahlil, ibun kata orang Betawi itu dalilnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Gak usah pakai dalil. Nih di rumah saya ada orang kagak demen aja sama maulid. Pokoknya kalau udah ajak maulid tuh kagak mau aja udah. Ya, satu ketika saya paksa dia, ayo ikut maulid. Gak bid'ah, ikut. Akhirnya dia ikut. Begitu ikut, ada yang baca rawi, mulutnya ditekuk. Tahu nggak mulut ditekuk? Gedeg-gedeg kata orang Betawi bilang. Ya, ada tausiah, dia nggak demen. Ini kisah nyata, silakan dibukuin dah. Begitu terakhir doa, panitia ngomong, tolong itu kembuli dibagi-bagiin. Dia nanya sama saya, oh Ustadz, kembuli apaan? Ntar gue tahu, gitu aja. Begitu kembuli depan dia, dicobain sama dia. Enak Ustadz, ya enak. Ntar kita dapat nggak pulang? Dibungkusin. Tadi lu kata bid'ah nggak enak. Kalau kembuli nggak bid'ah. Ada lagi dulu nih kisah-kisah nyata aja saya ngajar di Depok itu di sebuah perusahaan, ada murid saya jahil banget. Emang doa yang hidup sama yang mati nyambung? Saya bilang begini, sampean pernah sholat jenazah apa enggak? Pernah. Sholat jenazah berapa kali takbir? Saya guru ini 4. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Kedua baca apa? Salawat. Ketiga baca apa? Doa. Bagaimana doanya? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afun. Tahu artinya? Tahu? Coba artiin, diartiin sama dia. Itu yang ente doain mati apa hidup? Mati. Kalau kagak nyambung jangan sholat jenazah. Ini santri pakai ini aja, jangan pakai dalil. Ya ada lagi waktu saya ngajar di Telkom, itu mah belum lama, 2 minggu kemarin. Ustadz apaan sih itu? NU tahlil segala macam itu. Lu tahu nggak tahlil apaan? Tahlil itu isinya doa. Sekarang begini dah, kalau ente kagak demen didoain, sekarang ada nggak keluarga ente yang udah mati? Ada, udah godainnya masuk neraka dah. Jangan begitu dong Pak Ustadz. Sumpah aja yakin nyampe masa doa? Enggak. Udah gini aja deh, sekarang ada nggak orang yang udah kagak ada keluarga lo? Ada. Udah gue doain aja dah biar pada masuk neraka. Marah dia, Ustadz jangan gitu dong. Ini kan lucu namanya. Kalau doa yakin kagak nyampe, mestinya sumpah juga jangan marah, begitu kan? Nah ini logikanya orang bodoh. Bukan bidah-bidahin orang lo. Na'udzubillah min. Udah yang tadi, ya. Jenderal PKB dulu yang dulu Jenderal PKB bilang udah kita jalanin aja, udah jangan kita apa namanya ya, kita ikuti itu pendapat itu. Nah yang kedua, hak orang yang mati itu apa? Ceritain yang baik-baik. Rasulullah SAW pesankan kepada kita yang hidup, udhkuru mahasina mautakum, ceritain kebaikan yang sudah nggak ada. Betul Pak, betul? Iya, jangan kemudian kita korek-korek. Makanya nih kalau di Betawi itu, di Jakarta, kalau kemudian jenazah dibawa ke musola, masjid, itu kan ada acara tuh. Acara yang terakhir isyhad, bersaksi. Mari sama-sama kita saksikan mayat ini minal khair. Kita jawab apa dah? Khair gitu kan. Itu kata guru saya.
Umpama nih orang nggak pernah kelihatan berbuat baik di masyarakat, bayangin aja masa sih orang nggak pernah berbuat baik. Mungkin lagi jalan kita dikasih rambutan satu, kita bayangin aja itu. Ini mait min al khair, rambutan atu. Betul Pak, betul. Ana inda dzonni abdi, saya bagaimana sangkan hamba saya. Nggak ada orang nggak pernah berbuat baik, apalagi kalau dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah berbuat baik. Ini almarhum, bukan saya santri paling belakang kali. 10 tahun saya dengan wasilah Gus Slamet itu, ya. Saat itu diajak sama beliau ke hotel. Ini kiai antik nih, nyentrik. Saya bilang, Mbah, angkat saya sebagai murid. Hebat banget. Angkat saya sebagai murid. Mbah nggak ngomong. Tahu-tahu saya diajak jalan aja. Kalau nggak salah jam 1 malam tuh diajak jalan. Pakai mobil Alphard ya. Keren ya. Biasa naik ojek, naik Alphard. Diajak keliling-keliling Jakarta, rumah jenderal, kemana aja. Yang saya salut sama beliau, nggak ada yang bisa ngikutin kali kita sebagai muridnya. Kalau makan bersih, ini piring nih dimakan, dijilat, dimasukin lagi air, dikocok, tuh diminum. Coba bayangin. Kan gurunya kita ngikutin sebagai murid, betul gak? Ngikutin apa kagak? Tumbahlin kayak gitu tuh. Dah singkat cerita pulang jam 2, kira-kira jam 4 menjelang subuh. Orangnya kecil tapi jalannya gagah banget. Kalah kita jalan sama dia. Saya Selamat dan yang lain ketinggalan jalan. Luar biasa, gagah jalan. Dan beliau barangkali yang pertama kali sholat subuh berjamaah. Udah mata saya nggak kuat, Mbah saya ngantuk Mbah. Jawab dia, Mbah, Tuhan nggak tidur. Saya nyeletuk, itu kan Tuhan Mbah. Ambil tahu itu rupiahnya. Mati kutu saya dikitin udah. Ini ngajarin kita. Itu baru mau diangkat murid. Sok-sokan nih saya mau jadi murid wali. Baru diajak begadang semalam udah kagak kuat. Ya Allah ya Rabbi. Nggak lama saya sodorin tuh buku. Ya. Rupanya Mbah tahu hati saya. Saya sodorin buku. Tahu-tahu didoain. Singkat cerita ada doa singkat. Ya Allah mohon berkah rizki untuk bekal ibadah ke Mekah dan sedekah. Emang saya pengen banget ke Mekah. Kata Mbah, amalin. Saya amalin. Kira-kira 3 minggu Ustadz Arifin Ilham kepuyangan mikirin saya di Madinah. Jadi dia keingetan saya aja di Madinah. Hari dia telepon tuh ajudannya Ustadz Syukur. Ya, Ustadz Syukur datang, saya lagi ngejedog di bawah pohon ini, pohon belimbing. Paham nggak bahasa Betawi ngejedog? Bang ngejedog. Mendem jeruk. Bukan kali ya. Ya udahlah. Ustaz, suruh bikin paspor. Paspor. Ngapain? Umroh. Umroh. Punya duit saya 500, satu itu 500.000. Saya bikin. Saya kemudian berangkat saya. Subhanallah. Ini guru kita nih. Sebenarnya kita malu bicara. Beliau mati, jasadnya, ruhnya ada di hadir kita, ada di hadapan kita. Kita doakan supaya Allah jadikan beliau kuburnya raudhah min dari jinan. Amin. Tuh ceritanya yang baik-baik. Dulu saya dikasih syair waktu mondok. Kata Ki Abdurrahman Nawawi bilang gini, An-nasu haditsun liman ba'dahu pakun hadisan hasan. Manusia akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Maka ciptakanlah cerita yang baik. Kita ini suruh jadi aktor. An-nasu haditsun liman ba'dahu. Manusia akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Jangan dikira nih kita nggak dibaca sama anak kita. Kalau dia seorang guru jangan dikira tuh perjalanan hidup guru nggak dibaca sama muridnya. Makanya kita kudu hati-hati katanya. Ini Mbah Muslim Rifai telah membuktikan dia menjadi aktor terbaik buat murid-muridnya.
An-nasu hadithun liman ba'dahu. Yang ada sekarang kita cerita kebaikan. Makanya kata seorang penyair, wa dzikrul insani umrun sani. Ketika manusia menyebut kebaikannya, itulah umur kedua. Beliau sudah 3 tahun yang lalu meninggal, tapi umurnya ada umur keduanya. Ketika kita menceritakan kebaikan beliau, manakib. Makanya tadi ada usulan supaya manakibnya ditulis dan dibahasa Arabkan dan diterjemahkan. Kita setuju itu, biar muridnya tahu. Saudara hadirin berbahagia, itu hak yang hidup. Berapa? 2. Yang pertama, kita doakan. Yang kedua, ceritain yang baik-baik. Nah, buat kita yang hidup gak ada lain, mencontoh guru kita. Makanya ada penyair bilang ngomong begini, waladatka ummuka ya ibna adam bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura fadhat li nafsika idza bakau liyaumi mautika tadhaku surura. Ketika ibumu melahirkan kamu, kau dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Enak di perut, makan, tinggal makan apa yang maknya makan, kita tinggal serap. Maknya makan jengkol, kita makan. Iya, masa maknya makan jengkol kita makan opor. Maknya makan pete, kita makan pete. Jadi masih kecil kita udah makan pete sama jengkol tuh, lewat plasenta. Makan disuplai, minum disuplai, kagak ada urusan, gak punya utang orang dalam perut, gak puyeng. Makanya begitu beranak lahir, nangis dia, puyeng. Dah punya utang dah gua dah gitu. Ribet dah ngurusin negara dah. Yang ngurusin korupsi kiai kita, bos PKB dulu, puyeng dia. Ngadapin pejabat-pejabat dangkal. Begitu lahir, nangis kita. Dari bahagia menjadi sengsara. Tapi ingat, wan nasu haulaka yadhakuna surur. Manusia di sekitar kamu tertawa gembira. Yang dipanggil baru dipanggil ayah, yang dipanggil ibu. Tahu-tahu kita dipanggil paman. Kalau bahasa Betawi encing, enyak, babe. Predikat kita berubah semuanya. Betul nggak? Emang gua lagi tunggu-tunggu biar gua dipanggil kakek. Begitu katanya. Panggil dia mbah. Mbah Selamet. Mbah, dia udah jadi mbah nih. Ya, cucunya ada 2 apa 3. Ya. Dulu kita panggil Bapak Selamet, sekarang nggak sama Mbah Selamet udah. Ya. Berubah semua kan? Nah, kata penyair bilang, fadhat li nafsika idza bakau liyaumi mautika tadhaku surura. Berjuanglah untuk dirimu ketika manusia di sekitar kamu menangis saat kau meninggal dan kau tertawa karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru kita buktikannya. Enggak ada yang sedih waktu beliau meninggal. Walaupun saya agak terlambat datang saya sholat di depan makam beliau. Nggak ada kita yang nggak sedih. Siapa yang nggak sedih di sini? Bahkan kalau ulama mengatakan kalau ada orang alim meninggal kita nggak sedih, katanya bahwa munafik. Itu namanya munafik namanya. Na'udzubillah min. Alhamdulillah kita sedih semua. Rindu kita bertemu beliau. Nggak ada yang nggak sedih ketika beliau meninggal. Tapi beliau tertawa menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata penyair, hidup kudu dibalik. Jangan dibalik. Paham? Begitu lahir. Kenapa? Iya, begitu lahir kagak nangis. Makanya mau pindah ditepuk pantat kita. Bab katanya alamat kalau kagak nangis gagu gitu. Paham? Begitu mati semua orang, alhamdulillah meninggal. Kenapa? Sendal yang mulu ada di hidup. Betul nggak? Jangan dibalik. Itu penyair bilang begitu. Luar biasa itu. Jadi kita harus berjuang. Bagaimana kita supaya patasabbahu ilam takunu mitlahum inna tasabbuha bil kirami falahu. Ayo kita contoh, karena mencontoh yang baik itu adalah keberuntungan. Gak ada lain sekarang kita. Beliau uswah buat kita sebagai murid. Beliau buktikan waktu lahir. Saya nggak tahu waktu lahir nangis apa kagak. Pokoknya nangis dah gitu aja udah. Ya begitu meninggal dia tertawa. Sementara kita nggak ada yang nggak sedih.